Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Pokemon Alola League memasuki babak semifinal, di mana Glacio akan berhadapan dengan Kaki, sementara Satoshi akan berhadapan dengan Guzma. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Let's check it out. Kaki dan Satoshi terlihat sedang berlatih, yang mana baik itu baku games maupun nyahit sedang semangat-semangatnya. Kaki harus mengeluarkan seluruh kemampuannya, karena lawannya adalah Glacio. Membayangkan pertarungan mereka berdua membuat Satoshi dan kawan-kawan jadi penasaran. Meskipun bingung harus mendukung siapa. Mamane akan mendukung Kaki karena Kakilah yang telah mengalahkannya di putaran sebelumnya. Lily mempersilahkan teman-temannya mendukung Kaki, sementara ia sendiri akan mendukung penuh kakaknya. Tidak ada yang paling membahagiakan selain Kaki mengharapkan dukungan dari adik kecilnya. Sebentar lagi tiba waktunya untuk menjemput Hoshi, maka mereka pun memutuskan untuk pergi ke pelabuhan. Tak sadar bahwa selama itu Blue Mary mengawasi mereka semua. Setibanya di pelabuhan, Hoshi tidak terlihat dimanapun. Kaki panik sekali ketika adiknya menghilang. Mamane lalu memberitahukan bahwa kapal telah tiba selama 30 menit sebelumnya. Kaki kembali tenang karena pasti Hoshi sekarang menuju ke stadium. Segera ia bergegas mencarinya. Di sisi lain, Hoshi memang telah sampai di stadium, namun ia tidak tahu caranya pergi ke arena bawah. Tak lama ia mendengar suara ribut-ribut dari tim Skull, yang kebetulan sedang milok sambil nge-rap. Hoshi yang melihat hal itu meminta tim Skull untuk berhenti. Tim Skull tidak tahu siapa anak kecil ini. Namun tidak ada ampun bagi siapapun yang berani mengganggu tim Skull. Jadi mereka mengeluarkan para Pokemon dan mengepung Hoshi. Di saat yang sama datang seseorang yang menyelamatkan. Kaki juga mendengar suara ledakan. Orang itu ternyata adalah Glacio yang memerintahkan tim Skull untuk pergi. Sadar mereka bukan tandingannya, maka tim Skull pun pamit undur diri. Glacio memastikan keadaan Hoshi. Hoshi lalu memperkenalkan dirinya, yang datang ke sini karena ingin menyaksikan pertandingan kakaknya. Glacio menanyakan apakah yang dimaksud Hoshi adalah Kaki. Iya betul, kata Hoshi. Lalu Glacio menuntun Hoshi menuju stadium. Di tengah perjalanan, Hoshi menggenggam tangan Glacio. Seketika ia teringat Lily yang masih kecil. Hoshi lalu menceritakan kakaknya yang selalu mengkhawatirkannya dan terlalu overprotective. Meskipun begitu, kakaknya adalah seorang trainer yang sangat kuat. Hoshi harap kakaknya bisa memenangkan pertandingan hari ini. Kemudian Kaki akhirnya bisa bertemu lagi dengan adiknya. Kaki lega adiknya tiba dengan selamat. Hoshi menjelaskan bahwa Glacio yang menyelamatkannya dari orang-orang jahat sebelumnya. Kaki pun berterima kasih atas hal itu. Tak lama setelahnya, Lily dan kawan-kawan tiba. Hoshi akhirnya tahu bahwa Glacio adalah kakak Lily. Hoshi meminta maaf karena ia berkeliaran seorang diri. Ia pikir bisa sampai ke stadium dengan cara itu. Kaki mengingatkan lain kali ia harus menunggu kakaknya dulu. Setelah itu Glacio berpisah sebelum pertandingan mereka dimulai. Hoshi tidak menyangka Glacio yang keren itu akan berhadapan dengan kakaknya. Hoshi tidak perlu khawatir, kakaknya ini tidak akan terkalahkan selama didukung oleh Hoshi. Lagi-lagi jualan tim Rocket ludes hari ini, laris manis. Mereka perlu merayakannya dengan minum pile juice. Setelah bekerja cukup keras, berjualan donat dan menyenangkan banyak orang. Sejenak mereka pun terdiam, seperti ada yang aneh. Kelihatannya mereka berjuang untuk sesuatu yang disebut kebenaran dan cinta. Padahal seharusnya mereka berjuang untuk kejahatan dengan berlandaskan kebenaran dan cinta. Tim Rocket terlalu bersemangat bekerja dan melupakan hal sepenting ini. Takutnya suatu saat sifat jahat mereka akan menghilang dan selamanya menjadi penjual donat. Tim Rocket pun berganti kostum berencana melakukan kejahatan, yaitu dengan mencuri piala Pokemon Alola League dan seluruh Pokemon yang ada di sana. Untuk mencapai tujuan ini, maka mereka perlu robot yang baru. Maka perlu biaya yang banyak sehingga mereka harus berjualan donat lagi. Lah, mau jadi kembali lagi? Alhasil mereka lanjut berjualan donat. Dengan begini, biaya untuk membuat robot akan cepat terkumpul. Sementara Kojiro mendesain sebuah robot yang paling hebat di antara yang pernah ia buat. Di sisi lain, Kitaruguma masih santai-santai berendam. Ketika ia lapar, Kitaruguma yang ingin masuk ke sarang dihalangi oleh robot Yareutan.
yang telah menghidangkan Barry dengan selai madu, sehingga Gitorguma kembali berendam. Lanjut ketika Barry-nya sudah habis, Gitorguma menepi. Ya lagi-lagi robot Yeri hutan menghidangkan pile jus, sehingga Gitorguma kini kembali berendam. Dan kegiatan ini terus berlanjut tanpa henti, di mana robot itu akan terus mencegah Gitorguma kembali ke sarangnya. Guzma menyapa anak buahnya yang telah berhasil mengacaukan momen Alolalik. Meskipun begitu, ada juga sebagian yang gagal. Namun Guzma tidak terlalu memperdulikannya, karena hari ini merupakan pertandingan semifinal, yang mana Guzma berjanji akan menghancurkan keseluruhan Pokemon Alolalik. Kemudian Plumeri datang, menginfokan agar Guzma tidak meremehkan Satoshi. Namun Guzma mengingatkan bahwa dirinya adalah seorang trainer yang tak terkalahkan. Anak buahnya pun kini semakin bersemangat. Hanya Plumeri yang tahu rahasia dari sang bos. Sebagai bentuk permintaan maaf, tim Skull kembali menggambar logo di dinding stadion, sebelum sempat dihentikan oleh petugas Junsa. Babak semifinal akan segera dimulai, di mana pertandingan pertama adalah Kaki versus Glacio, yang mana telah membuktikan kemampuan masing-masing sejak awal babak penyisihan. Di bangku penonton, kedua adik mereka menyemangati kakak mereka masing-masing. Memasuki arena, Laichi sebagai wasitnya menjelaskan peraturan di babak ini adalah menggunakan dua Pokemon yang bisa bertukar tempat setiap saat. Ketika kedua Pokemon sudah tidak mampu bertarung, maka peserta dinyatakan telah kalah. Laichi pun mempersilahkan keduanya mengeluarkan Pokemon. Kaki memilih Gara-Gara, sementara Glacio memilih Lugalgan. Nampaknya Lugalgan lebih diuntungkan melihat dari tipe Pokemonnya. Maka pertandingan pun dimulai. Gara-Gara menyerang pertama dengan Bone Merang, yang mana bisa dihindari oleh Lugalgan. Lugalgan Sword Dance meningkatkan kekuatan, dilanjutkan dengan Stone Edge. Akan berbahaya sekali ketika terkena jurus itu, namun bagaimanapun juga Gara-Gara tidak bisa menghindar. Untungnya Gara-Gara masih bisa berdiri setelah terkena serangan telak. Iron Head kurang efektif sehingga Flare Blitz dilancarkan. Ternyata Gara-Gara tidak menggunakan jurus itu untuk menyerang, melainkan supaya ia bisa melancarkan Iron Head dengan menyelinap dari belakang. Meskipun begitu, Glacio ternyata sudah memprediksi hal ini dan memerintahkan Lugalgan Stone Edge sekali lagi. Gara-Gara yang tak mampu menghindar tumbang setelah terkena serangan itu. Hoshi menangis melihat kekalahan kakaknya, berusaha ditenangkan bahwa masih ada kesempatan. Kali ini Kaki mengandalkan Baku Games. Kaki harus mencari cara mengatasi Stone Edge jika ingin mengalahkan musuhnya. Maka Baku Games diperintahkan Dragon Tail melibas Stone Edge dan berhasil mengepaskan Lugalgan. Namun itu belum cukup untuk menundukkan Lugalgan, sehingga Dragon Tail kembali dilayangkan. Berbenturan dengan counter, kedua Pokemon terlempar bersamaan. Baku Games Flamethrower yang malah membangkitkan kekuatan Lugalgan. Ia menerjang maju menghantam Cell Trap. Perlu lebih daripada itu jika ingin menghentikan Outrage Lugalgan. Maka sekali lagi Lugalgan menerjang. Namun kali ini ia dengan cepat berpindah ke depan selagi melayangkan pukulan. Seharusnya efek Outrage membuat Lugalgan mengamuk. Namun Glacio melatih Lugalgan supaya bisa tetap tenang. Lugalgan pun melanjutkan mengajar Baku Games secara bertubi-tubi. Namun Kaki memerintahkan supaya Baku Games tetap fokus, yang menghasilkan Baku Games mempelajari jurus baru, Focus Blast. Serangan ini sangat efektif terhadap Lugalgan, sehingga Lugalgan pun tak mampu lagi melanjutkan pertandingan. Sekarang skornya 1-1. Berikutnya Glacio mengeluarkan Silvadi, Baku Games versus Silvadi. Pertandingan ini pasti sangat seru, kata Satoshi. Jauh dari dalam lubuk hati, baik Glacio dan Kaki menginginkan pertarungan melawan Satoshi. Pertarungan ini akan menjadi penentuan siapa yang berhak menjadi rival sejati Satoshi. Pertarungan sengit kembali terjadi, di mana Silvadi terus melancarkan serangan kepada Baku Games yang mencoba terus bertahan. Shell Smash digunakan supaya Baku Games bisa bergerak lebih cepat menghindar. Silvadi terjebak sehingga tanpa berlama-lama Kaki langsung mengeluarkan jurus Jet. Sebelum jurus Jet mengenai, Glacio melemparkan Fire Memory. Hasilnya Silvadi miliknya bisa bertahan dari jurus tipe api.
Prof Kukui kagum dengan respon super cepat dari Glacio. Baku Games pun telah kehabisan banyak tenaga setelah mengeluarkan jurus Jet. Maka Silpadi menghantam dengan keras Claw berakhir dengan kemenangan Glacio. Ini baru namanya pertandingan semifinal, pertandingan yang berapi-api. Glacio melaju ke babak final. Meskipun kaki kalah, ia keren juga bisa memojokkan Glacio. Tentu saja Glacio juga tidak kalah kerennya. Setelahnya Glacio menghampiri Kaki untuk berjabat tangan. Sampai hari ini Kaki selalu menganggap Satoshi sebagai rivalnya. Tapi mulai sekarang Glacio adalah rivalnya juga. Glacio hanya tersenyum mendengar hal ini. Seharusnya memang seperti inilah Pokemon Battle itu, kata Laichi. Gusma yang melihat pertandingan jijik dibuatnya. Namun dibalik itu tersimpan kenangan pahit dari Gusma. Ternyata Gusma menghancurkan setiap piala dan penghargaan di mana ia mendapatkan juara 2. Plumeria yang mengetahui hal ini lebih memilih berdiam diri. Tim Ska lalu mencari sang bos demi menyemangati di pertandingan berikutnya. Setelah pertandingan kakaknya selesai, Hoshi kembali pulang. Ayahnya menyayangkan karena Kaki tidak bisa lanjut ke babak selanjutnya. Hoshi malah menyayangkan dirinya tidak bisa menonton pertandingan final, di mana Glacio akan bertanding. Di ruangannya, Satoshi mendapat support penuh bahwa ia tidak boleh kalah di pertandingan ini. Tapi terganggu dengan kehadiran tim Ska yang mengatakan sang bos tidak mungkin kalah dari Satoshi. Karena Gusma itu tidak terkalahkan. Hasil akhirnya tidak ada yang tahu kalau belum mencobanya, Satoshi membalas. Dari masing-masing pihak menegaskan bahwa orang pilihan mereka lah yang akan menang. Tak lama Gusma tiba. Ia hanya melihat tanpa berkata apapun. Namun lagi-lagi ia melihat Prof Kukui di dalam diri Satoshi. Tidak tahan, ia langsung berlalu pergi. Tim Skal menganggap sang bos tidak peduli terhadap Satoshi itu, lalu mengikuti kemana sang bos pergi. Prof Kukui menghampiri Kuchinasi untuk menjadi wasit di pertandingan berikutnya. Kuchinasi harap tidak terjadi masalah di pertandingan Satoshi versus Gusma ini. Para penonton pun sudah tak sabar melihat pertandingan hari ini. Dan juga tim Skal habis-habisan mendukung bos mereka. Kuchinasi lalu mempersilahkan kedua peserta mengeluarkan Pokemon, yaitu Hasam dan Nyahit. Sebelum Nyahit melancarkan Fire Blast, Hasam memukul mundur. Lalu ia berganti posisi dengan Gosukumusa guna menahan Fire Blast. Gosukumusa melanjutkan dengan Liquidation, menebas Nyahit. Padahal sebelumnya Nyahit diuntungkan ketika melawan Hasam yang bertipe serangga baja. Sedangkan Gosukumusa yang bertipe air akan cocok melawan Nyahit. Nyahit Fire Fang sambil menghindar. Namun serangan itu tidak sedikit pun melukai musuhnya, dan malah terkena Throat Chop setelahnya. Sekali lagi Fire Blast yang dibelah oleh Gosukumusa. Nyahit Flame Charge namun dihadang Pin Missile. Berhasil menjatuhkan Gosukumusa, dilanjutkan Revenge. Namun ketika hendak Flame Charge, Nyahit terkena Pin Missile. Sungguh pertarungan yang menakjubkan. Penonton tidak sempat menghela napas. Selanjutnya serangan kembali berbenturan. Nyahit Fire Blast, tapi tiba-tiba Gosukumusa kembali bertukar posisi dengan Hasam. Hasam pun tak sempat menghindar sehingga ia pun roboh. Gusma terkejut menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Ia lebih terkejut lagi saat wasit menyatakan Pokemonnya tidak sanggup lagi bertarung. Gusma memarahi Pokemonnya yang seenaknya bertukar posisi. Baginya cukuplah Gosukumusa untuk menghancurkan lawan-lawannya. Sekarang berkat Gosukumusa, Gusma jadi kalah. Gusma mengancam Gosukumusa tidak boleh kalah. Satoshi pun melanjutkan dengan masih menggunakan Nyahit. Tinggal sedikit lagi Satoshi bisa mengalahkan Gusma, namun jangan sampai ia melemahkan pertahanannya. Di bangku penonton, mereka menyadari ada keanehan saat Gusma mengganti Pokemonnya. Seolah-olah hal itu tidak direncanakan oleh Gusma. Sekali lagi Gusma memperingatkan ini adalah kesempatan terakhir bagi Gosukumusa. Memang yang terjadi barusan di luar perkiraannya, namun tidak mengubah fakta bahwa dirinya lah yang akan menangkan pertandingan ini. Meskipun sudah terlihat kelelahan, Satoshi tetap percaya kepada Nyahit. Pertarungan kembali berlanjut. Nyahit menghindari Poison Jab, namun ia masih terkena efeknya. Dengan keadaan terkena racun, Nyahit masih mampu menghadapi lawannya. Namun bagaimanapun juga, Nyahit itu sudah sampai pada batasnya.
sehingga ia tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Satoshi berterima kasih atas perjuangan Nyahit. Tanpa berlama-lama, Satoshi memilih Pikachu untuk bertarung. Guzma kecewa karena yang dipilih Satoshi malah Pikachu yang sudah pernah ia kalahkan. Guzma memberi kesempatan kepada Satoshi untuk menyerah saja. Satoshi dengan tegas menolak. Tidak ada yang tahu selama pertandingan belum berakhir. Bagaimanapun usaha Satoshi, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Guzma. Sekali lagi Guzma memperingatkan. Sementara di bangku penonton, tim Skull semakin ribut menyemangati bos mereka. Guzma akan mengajarkan bahwa ada sesuatu yang memang tidak bisa ditaklukkan. Pikachu beradu serangan dengan Gosokumusa. Namun di satu titik ia terkena telak Poison Jab. Serangan itu begitu menyakitkan bagi Pikachu. Percayaan diri Guzma kembali bangkit. Hala dan Prof. Kukui menyadari Guzma tidak banyak berubah. Perlu diakui ia memang sangat berbakat. Namun ia lupa terhadap hal yang paling penting. Jika ia mempelajari hal itu, Guzma bisa menjadi lebih kuat. Guzma semakin kesal ketika Satoshi terus menolak untuk menyerah. Jadi Gosokumusa diperintahkan pin misil, ditangkis dengan Electrowave. Pikachu Thunderbolt yang tidak berefek sedikit pun, namun ternyata Pikachu Sliding Iron Tail membuka pertahanan di bagian dada Gosokumusa, lalu Thunderbolt. Sekarang kedua Pokemon telah menerima damage yang sama. Semakin Guzma melihat Satoshi, maka semakin tak tahanlah dirinya. Satoshi mengingatkannya akan kenangan di mana Guzma dikalahkan oleh Prof. Kukui. Alasan kekalahannya karena ia belum bisa bekerja sama dengan Pokemonnya. Guzma yang kesal malah masih mempertanyakan kekalahannya, hingga sampai suatu hari terjadi perdebatan. Guzma menolak penyelenggaraan tantangan agung dan melarikan diri dari Prof dan juga Hala. Melihat Prof. Kukui dan Satoshi, ia jadi semakin kesal. Kalau sampai ia kalah di pertandingan ini, ia akan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan tempat ini. Di sisi lain, Blumeri menyadari ketakutan dari Guzma. Guzma itu disebut tak terkalahkan hanya karena ia bertarung pertarungan yang bisa ia menangkan. Sifatnya sama persis seperti Gosokumusa, bersembunyi di balik armor dan melarikan diri dari kenyataan. Tapi Blumeri tetap ingin agar Guzma menang. Satu-satunya harapan tim Skull. Guzma lah yang memberi tempat yang bisa disebut sebagai rumah untuk mereka semua. Satoshi lalu memperagakan pose jurus jet Gigavolt Hapok. Bukannya menghindar, Gosokumusa malah mencoba menahan serangan itu. Semuanya terkejut ketika Gosokumusa mampu menahan jurus jet. Guzma sadar Gosokumusa tidak mau lari lagi dari pertarungan. Ia juga baru sadar selama ini ia adalah seorang pengecut yang kerap lari dari pertarungan. Guzma pun berteriak menandakan ia tidak akan lari lagi. Pertarungan kembali berlangsung dengan sengit, di mana serangan demi serangan dilancarkan, dan juga Guzma bertarung lebih kompak bersama Pokemonnya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi Guzma bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya? Final attack dari kedua Pokemon menentukan siapa yang akan bertahan. Dan ternyata Pikachu lebih unggul sehingga mampu bertahan. Satoshi pun melaju ke babak final. Satoshi memeluk Pikachu yang juga roboh setelahnya. Guzma lalu menghampiri Gosokumusa, mengizinkannya untuk beristirahat. Hala pun bertepuk tangan menyaksikan pertandingan hebat ini. Prof. Kukui menunggu Guzma di Pokemon Alola League berikutnya. Guzma tidak berkata apa-apa dan lanjut ke belakang arena. Di sana ia sudah ditunggu oleh anak buahnya, mengizinkan mereka semua untuk pergi meninggalkannya. Alih-alih meninggalkan, anak buahnya malah terharu dengan bosnya itu. Pertandingan tadi membuat mereka semakin bersemangat untuk mengikuti kemanapun Guzma pergi. Guzma pun tersenyum bersiap melanjutkan hari bersama tim Skull. Di pertandingan final, Satoshi akan melawan Glacio untuk menentukan siapa yang berhak menjadi champion Alola yang pertama. Di Pokemon Center, para Pokemon telah dirawat. Makanan ekstra diberikan kepada Pikachu dan Nyahit yang telah berjuang seharian ini. Pikachu membagi makanannya bersama Togedemaru, sedangkan Nyahit tidak akan memberikannya kepada siapapun. Lily lalu memberi Lugalgan bagiannya. Satoshi berjanji ia akan memenangkan pertandingan sebagai balasan perjuangan teman-temannya. Lily juga tidak sabar menyaksikan pertandingan antara Satoshi melawan kakaknya.
Di saat semua orang sedang bersemangat, Mokuro malah tertidur. Di sisi lain, Prop menunggu siapapun yang akan menjadi lawannya di akhir nanti. Di markas, tim Skal bersemangat juga berlatih, namun karena ribut mereka dimarahi Blueberry yang ingin tidur. Mereka pun melanjutkan latihan besok saja.